Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ivan Putri dari kelas 11-5, nomor absen 32. Di sini saya akan menerangkan 3 infografis mengenai kependudukan. Dinamika kependudukan. Pengertian penduduk. Penduduk merupakan sebutan bagi orang yang tinggal dan menempati wilayah geografis tertentu. Adapun kependudukan adalah semua aspek yang berkaitan dengan penduduk dan dipelajari secara khusus dalam bidang ilmu demografi. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk pada suatu wilayah berdasarkan dinamika penduduk, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dunia. Laju pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memprediksi bahwa pada tahun 2030 penduduk dunia akan mencapai 8,5 miliar dan tahun 2025 jumlah tersebut diperkirakan mencapai 9,7 miliar. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk pada tahun 2010 sekitar 237,63 juta jiwa, dan tahun 2020 sekitar 270,20 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia telah melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan hidup layak penduduk dan menimbulkan masalah kependudukan. Namun demikian, Indonesia mempunyai satu keunggulan dari jumlah penduduk yang banyak, yaitu jumlah penduduk usia produktif pada 2045 masuk kategori surplus demografi. Keadaan tersebut merupakan suatu keunggulan sehingga pemerintah harus menyusun strategi terbaik untuk kemajuan negara ini. Menghitung pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk berdasarkan selisih angka kelahiran dan angka kematian dalam 1 tahun. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Rumus dan cara hitung pertumbuhan penduduk alami: P sama dengan L dikurangi M. P yaitu pertumbuhan penduduk, L yaitu lahir, M yaitu mati. Pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh berdasarkan selisih antara penduduk datang atau imigran dengan penduduk emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk migrasi. Rumus dan cara perhitungan penduduk non-alami. P sama dengan I dikurangi E. P yaitu pertumbuhan penduduk, I yaitu imigrasi, E yaitu emigrasi. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total diperoleh berdasarkan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu yang terdiri atas angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian
atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk total dihitung berdasarkan selisih jumlah angka kelahiran dengan kematian yang selanjutnya ditambah dengan selisih dari pertumbuhan penduduk non-alami. Rumus dan cara perhitungan penduduk total yaitu P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. P yaitu pertumbuhan penduduk, L yaitu jumlah kelahiran, M yaitu jumlah kematian, I yaitu imigrasi, E sama yaitu emigrasi. Yang keempat, sumber data kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak meliputi jumlah orang, melainkan juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk dapat dibedakan berdasarkan tempat tinggal dan metode pengumpulan data. Berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama, sensus de jure, yaitu sensus penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang resmi berdomisili di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk atau KTP. Sensus de facto, yaitu sensus yang dilakukan dengan penduduk yang bertempat kepada penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada jangka tertentu namun tidak termasuk penduduk resmi bagi wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan metode pengumpulan data. Yang pertama, metode canvasser, yaitu sensus penduduk yang dilakukan dengan mendatangi rumah penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Meskipun membutuhkan waktu yang agak lama, metode ini lebih terjamin kelengkapan datanya. Metode yang kedua, metode householder, yaitu sensus penduduk yang dilakukan dengan cara penduduk mengisi sendiri daftar pertanyaan yang diberikan petugas sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, formulir pengisian dapat dititipkan pada aparat desa. Meskipun pengumpulan data dalam sensus dilakukan secara aktif oleh petugas, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang pertama, kesalahan cakupan atau error of reference, yaitu kesalahan di mana tidak seluruh penduduk terdata. Bagi yang terdata ada sebagian mereka yang terdata 2 kali. Yang kedua, kesalahan isi pelaporan atau error of content, meliputi kesalahan pelaporan dari responden. Misalnya, yaitu responden salah menyebutkan umur. Yang ketiga, kesalahan ketepatan pelaporan atau estimating error, terjadi karena kesalahan petugas sensus atau responden. Sebagai contoh, jenis kelamin responden adalah laki-laki, tetapi terdapat informasi jumlah anak yang dilahirkan adalah 3 orang. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah mencatat semua peristiwa vital kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, adopsi, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan nama, dan perubahan tempat tinggal. Terdapat beberapa sifat dalam proses registrasi penduduk, yaitu ada aturan yang memaksa penduduk untuk melapor, memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya, memiliki sanksi hukum, dilaksanakan oleh badan pemerintahan, ada petugas yang melaksanakan pendaftaran, keterangan yang dilaporkan
merupakan informasi dasar berupa identitas penduduk serta kegiatan penyajian data. Yang ketiga, survei penduduk. Hasil sensus penduduk dan registrasi kemudian mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk setempat. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Pada umumnya, survei penduduk ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Yang kelima, penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri atas sumber daya manusia makro dan mikro. Sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, sedangkan sumber daya manusia mikro adalah individu yang bekerja pada sebuah institusi dan atau perusahaan. Yang kedua, kuantitas sumber daya manusia. Penduduk merupakan makhluk yang bersifat mobil atau berpindah-pindah, baik secara permanen maupun non-permanen. Kesiapsiagaan penduduk dalam melakukan perpindahan disebut mobilitas. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non-permanen atau mobilitas sirkuler. Yang pertama, distribusi penduduk atau migrasi. Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik ataupun batas administrasi. Terdapat dua faktor penyebab seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong, makin berkurangnya sumber kehidupan seperti daya dukung lingkungan. Menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal. Yang ketiga, adanya tekanan-tekanan politik, agama maupun suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. Yang keempat, alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Yang kelima, terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang, atau wabah penyakit. Faktor penarik. Yang pertama, harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Yang kedua, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan yang menyenangkan baik dari segi iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Yang keempat, adanya aktivitas menarik di kota besar, tempat hiburan, dan pusat kebudayaan. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencarian, tempat tinggal, suku bangsa, dan agama. Pengelompokan atau penggolongan penduduk sangat berguna untuk berbagai tujuan berikut. Yang pertama, mengetahui komposisi sumber daya yang ada. Yang kedua, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya. Yang keempat, menentukan dasar perencanaan pembangunan. Komposisi penduduk dapat
dapat dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan umum, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan pekerjaan. Komposisi penduduk menurut umur, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu. Misal, umur 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan 15 sampai 19 tahun. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin meliputi laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk menurut jenjang pendidikan, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Komposisi penduduk menurut pekerjaan, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti penduduk. Komposisi penduduk dapat digambarkan dengan grafik yang disebut piramida penduduk. Dengan garis vertikal menggambarkan umur dan horizontal menggambarkan jenis kelamin. Piramida penduduk dibagi menjadi piramida penduduk muda, piramida penduduk tua, dan piramida penduduk stasioner. Yang pertama, piramida penduduk muda. Bentuk piramida muda atau ekspansif, bagian bawahnya besar, makin ke puncak makin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal itu menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda, dan jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Negara yang memiliki bentuk piramida ini yaitu Indonesia, Malaysia, dan India. Piramida penduduk tetap. Bentuk piramida penduduk tetap atau stasioner, bagian atas penduduk bawahnya hampir sama. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan tua hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Negara yang memiliki bentuk piramida ini yaitu Jepang dan Singapura. Piramida penduduk tua atau konstriktif. Hal itu menggambarkan angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa dan tua. Negara yang memiliki bentuk piramida ini yaitu Jerman, Amerika Serikat, dan Swiss. Kualitas daya manusia. Kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, kesehatan. Indikator kesehatan sumber daya manusia dilihat berdasarkan angka harapan hidup. AHH adalah jumlah rata-rata perkiraan tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. AHH diartikan sebagai usia yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu dan digunakan sebagai indikator pengukur kesehatan penduduk di suatu daerah. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, ekonomi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ekonomi dan kesejahteraan penduduk yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang disesuaikan dengan pantas daya beli. Pengembangan sumber daya manusia.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya berkelanjutan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sebuah potensi untuk membangun bangsa yang agar menjadi lebih baik. Terlebih berdasarkan sensus tersebut, jumlah penduduk Indonesia banyak pada usia muda. Surplus demografi ini merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia, sehingga diharapkan pada 2045 Indonesia memperoleh kejayaan dan menjadi bangsa yang unggul. Yang pertama, bidang kesehatan. Pengembangan bidang kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adanya undang-undang atau peraturan daerah yang menjamin kesehatan warganya, mengentaskan stunting, mengentaskan gizi buruk, dan pemerataan sarana serta prasarana kesehatan di semua daerah. Yang kedua, bidang pendidikan. Pengembangan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu adanya undang-undang atau peraturan daerah yang menjamin pendidikan warganya, penerapan kurikulum yang berorientasi pada kolaborasi daripada kompetisi dan menjadi solusi permasalahan yang akan dihadapi, melakukan pelatihan pada tenaga pendidik secara berkelanjutan, dan pemerataan sarana serta prasarana pendidikan di semua daerah. Bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu adanya undang-undang atau peraturan daerah yang menjamin kehidupan ekonomi bagi warganya, memberikan bantuan bagi warga yang tidak mampu dan memberikan kemudahan modal bagi usaha kecil dan menengah, menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan menerapkan distribusi yang ramah lingkungan. Infografis yang ketiga yaitu mengenai data kependudukan Kabupaten Bangkalan tahun 2020. Jumlah penduduk 2020, total penduduk per tahun 2020 1.060.377 jiwa menurut sensus penduduk 2020 atau September 2020. Struktur jenis kelamin: laki-laki 522,782 jiwa, perempuan 537,595 jiwa. Dalam diagram donat, laki-laki sekitar 49,3%, perempuan 50,7%. Struktur usia 2020. Usia 0 sampai 9 tahun 151,331 jiwa atau 14,27%. Usia 0 sampai 9 ini adalah anak-anak, menunjukkan jumlah kelahiran dalam dekade terakhir. Usia 10 sampai 24 tahun yaitu 274,66,8 jiwa, yaitu sekitar 25,90%. Remaja dan pemuda, banyak diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Usia 25 sampai 39 tahun yaitu 277,145 jiwa atau sekitar 26,13%. Kelompok produktif awal biasanya sudah bekerja dan membangun keluarga. Usia
40 sampai 54 tahun, yaitu 194.906 jiwa, sekitar 18,38%. Kelompok usia produktif lanjutan yang biasanya sudah mapan dalam pekerjaan. Usia 55 sampai 74 tahun, sekitar 140.812 jiwa, atau 13,28%. Kelompok lansia awalnya beberapa masih aktif bekerja atau menjelang pensiun. Usia di atas 75 tahun, yaitu 21.515 jiwa, sekitar 2,03%. Lansia tua biasanya tidak lagi produktif dan membutuhkan dukungan. Pertumbuhan dan tren dibandingkan sensus 2010 dengan 906.761 jiwa terjadi peningkatan sebesar 153.616 jiwa, atau rata-rata bertambah sekitar 15.361 jiwa per tahun. Dalam persen yaitu 16,59%. Usia produktif yaitu dari 15 sampai 64 tahun, sekitar 762.327 jiwa, atau dalam persen 71,9%. Kepadatan dan luas wilayah. Luas wilayah yaitu 1.260 km persegi. Kepadatan 841 jiwa per kilometer persegi. Hal ini lebih rendah dari kepadatan 2021 atau 2023. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.